Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Mardiana dari Kejuruan Keuangan yang Perbankan Mulia Dharma Pratama Palembang dengan NIM 2020-020-021. Kali ini saya akan membahas materi perkuliahan LMPDLN yang berjudul tentang prinsip dan alur sistem pembayaran. Di video kali ini saya akan membahas tentang prinsip dan sistem pembayaran. Langsung saja dari kepengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran terdiri atas dua kata, yakni sistem dan pembayaran. Kata sistem menurut KBBI adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu atau maksud. Sedangkan kata pembayaran lazim diartikan sebagai perpindahan nilai antara dua belah pihak. Sederhananya, kedua belah pihak adalah pihak pembeli dan pihak penjual. Dapat dipahami bahwa sistem pembayaran merupakan kerja yang teratur dari berbagai bagian dalam rangka perpindahan nilai di antara dua belah pihak yang melakukan transaksi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, secara eksplisit sistem pembayaran disebut sebagai sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan perpindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Di sini pun ada prinsip dasar sistem pembayaran. Paling tidak ada 4 prinsip dasar yang dipegang oleh lembaga yang mengendalikan sistem pembayaran, yakni yang pertama, bagaimana meminimalisasi risiko atau risk reduction. Yang kedua, bagaimana sebuah sistem pembayaran dapat meningkatkan efisiensi. Dan yang ketiga, kesetaraan akses. Keempat, prinsip perlindungan konsumen atau consumer protection. Ada juga pembahasan tentang risk reduction. Yang pertama itu untuk memberi gambaran lebih luas. Kita perlu mengetahui lebih jauh berbagai risiko yang terkait erat dengan sistem pembayaran. Dan yang kedua, untuk memudahkan alur pemahaman mengenai risiko-risiko. Ada baiknya dimulai dari risiko pada alat pembayaran. Dan yang ketiga, pada satu sisi, perkembangan teknologi informasi dengan segala bentuknya memberi berbagai kemudahan, kecepatan, dan kelancaran sistem pembayaran. Namun, pada sisi lain justru menimbulkan ketergantungan. Misalnya, ketergantungan sistem transfer dana elektronik, infrastruktur, jaringan komunikasi. Dan yang selanjutnya itu ada kinerja yang kurang baik dari jaringan telekomunikasi dapat menimbulkan risiko operasional, misalnya keterlambatan proses atau kekeliruan akibat ketidakandalan teknologi. Apabila terjadi gangguan operasional, maka berpotensi memperlambat mekanisme settlement dana sehingga menimbulkan risiko likuiditas, yaitu risiko yang terjadi karena pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada waktunya sehingga mempengaruhi likuiditas pihak lain. Dan pada gilirannya, risiko likuiditas dapat meningkatkan kadarnya menjadi risiko kredit, dan apabila hal tersebut terus berkembang, dapat terjadi risiko yang paling ditakuti karena dapat menggoncangkan stabilitas sistem keuangan, yaitu risiko sistemik. Masih belum cukup dengan semua risiko di atas, industri masih pula dihadapkan pada risiko fraud dan human error. Semakin integrasinya pasar keuangan antar negara di mana dana dapat berpindah dari satu negara ke negara lainnya dalam waktu yang singkat, juga meningkatkan risiko di dalam sistem pembayaran. Gangguan tersebut dapat menular ke negara lainnya. Disinilah pada saat transaksi lintas mata uang disettle melalui rekening-rekening bank-bank
koresponden bentuk risiko lain yaitu risiko Herstatt yang dikenal dengan nama risiko payment versus payment atau PVP. Dan yang kedua itu ada efisien. Prinsip lainnya di dalam sistem pembayaran adalah peningkatan efisiensi. Arah dari prinsip ini adalah untuk menuju efisiensi sistem pembayaran yang pada gilirannya harus dapat mendukung efisiensi perekonomian. Efisiensi dapat dilihat dari berbagai hal, terutama dalam operasional yang menyangkut pemanfaatan waktu atau efficient timely service. Efisiensi juga dapat dilihat dari hal yang lebih teknis, misalnya implementasi teknologi tanpa kertas atau paperless. Dan ketiga ini ada kesetaraan akses. Prinsip kesetaraan ditujukan baik untuk pengambil kebijakan, penyelenggara sistem pembayaran, maupun pengguna sistem pembayaran. Kesetaraan akses dimaksud adalah persamaan hak pada terkait dalam sistem pembayaran, tidak ada pihak yang diistimewakan. Semua diberi akses, semua dengan peran dan fungsinya. Dan keempat ini juga ada consumer protection. Bank sentral mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Dalam tanggung jawab ini tersirat makna bahwa aspek perlindungan konsumen juga menjadi perhatian penting. Langsung saja kita masuk ke jenis-jenis sistem pembayaran. Yang pertama itu ada retail payment. Sistem pembayaran yang digunakan untuk memproses transaksi ekonomi nilai kecil yang dikhususkan untuk bayar-membayar tanpa menggunakan sepeser uang. Jenis yang dikenal saat ini adalah ATM, e-money, dan digital money. Yang kedua itu ada batch system. Sistem ini memungkinkan dilakukannya pembacaan data dari instrumen paper batch, kemudian memproses seluruh batch sheets dari instrumen paper batch secara elektronik. Yang termasuk ke dalamnya adalah instrumen cek, electronic direct debit payments, dan electronic credit payments. Transaksi kredit seperti pembayaran gaji atau payroll, angsuran kredit, dan lain-lain. Sedangkan transaksi debit antara lain tagihan seperti telepon, listrik, PAM, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada wholesale payment, adalah pemrosesan transaksi khusus yang bernilai besar dan bersifat penting yang muncul dari transaksi treasury, dealing, trade finance, dan operasi lainnya di bank-bank yang tersentralisasi. Contohnya RTGS, wholesale payment. Dan yang keempat itu ada payment versus payment atau PVP. Saat ini, proses penyelesaian transaksi forex atau FX, USD atau IDR antar bank di Indonesia dilakukan secara terpisah antara settlement dana IDR dan USD karena adanya perbedaan zona waktu IDR dan USD, di mana IDR diselesaikan melalui RTGS sistem pada siang hari waktu Indonesia, sedangkan dana USD diselesaikan melalui clearing di New York pada malam hari waktu Indonesia. Hal ini menimbulkan settlement risk yang dikenal sebagai Herstatt risk. Dengan PVP settlement, penyelesaian IDR dan USD dilakukan secara simultan melalui lembaga clearing pada zona waktu yang sama di wilayah Asia. Tujuan dari PVP ini adalah yang pertama itu menciptakan sistem pembayaran PVP secara real time untuk penyelesaian FX trading. Dan yang kedua itu menciptakan sistem dan arus pembayaran yang lebih aman dan efisien di perbankan. Dan yang ketiga itu menciptakan sistem pembayaran nasional yang lebih terintegrasi. Baiklah, pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.